Banyak orang yang punya mimpi besar tapi hidupnya tetap sama aja gitu, kayak dia yaudah dia hidup dengan mimpi-mimpinya yang besar itu, dan itu nggak ada yang berubah sama sekali, dan hidupnya nggak ada yang berubah, dan mimpi itu nggak menjadi suatu aksi. Nah, yang pertama, biasanya tujuannya terlalu nggak jelas ya. Jadi misalkan kita punya tujuan, kita mau kaya, kaya tuh seberapa gitu. Kita kan di otak kita nggak ngerti tuh kaya tuh kayak gimana gitu. Kita harus spesifik. Misalkan ya, saya mau punya uang 5 juta dalam 3 hari gitu. Harus harus spesifik. Jadi otak kan bisa ngerti tuh ya. Apa itu sebenarnya tugas gitu ya. Kalau misalkan kita cuma kaya, di otak kita kan masih ngeblur gitu. Ini apa sih ini orang nih, pikirannya maksudnya gimana. Kalau belajar ya mungkin kita kasih targetnya. Targetnya kita mau pinter. Nah, targetnya adalah jangan mau pinter, tapi kita targetnya adalah aku mau belajar dalam waktu 10 menit sehari. Jadi mulai dari langkah kecil ya. Nah, yang kedua adalah terlalu nunggu mood. Jadi gue punya pengalaman, ada satu hari di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu ada tugas yang harus gue kerjakan. Dan gue mikirnya nanti aja lah Sabtu ya. Gak mood lagi saatnya istirahat dan lain-lain gitu ya. Tapi kan sebenarnya kan gue ada kerjaan. Nah, kalau gue ngikut mood terus, gue mikir sampai kapan gitu ya. Kan hidup nggak bisa kita sesuai mood gitu ya. Jadi solusinya adalah misalkan kita lagi semangat, kita ngerjain sebanyak-banyaknya. Misalkan kita suka baca buku misalkan lagi semangatnya kita baca 50 halaman ya. Misalkan kita lagi nggak mood, kita baca seminimal mungkin. Contoh misalkan minimalnya misalkan gue cuma mampu baca 10 atau 5. Ya udah lakuin aja. Itu yang bikin kita tetap ada progres di setiap harinya gitu ya. Terus yang ketiga, terlalu banyak fase rencana. Jadi kalau misalkan kita mau bikin konten ya contohnya, kita riset dulu tuh, riset kan biasanya. Riset dulu, kita nonton video YouTube, cara bikin YouTube, kita cari niche, kita nonton gimana cara ngedit. Nah, itu terlalu lama. Misalkan 2 tahun, 3 tahun gitu, tapi nggak ada actionnya. Nah, gimana terus cara cara mengakalinya? Cara ngakalinya adalah kalian batasin pengetahuan kalian tuh harusnya sampai mana aja. Misalkan untuk editing sampai jago banget, terus jago baca niche, jago baca algoritma. Let's say kita tuh setahun ya. Nah, kita jangan mikir setahun, jadi kita mungkin seminggu atau 2 minggu kayak cukup A sampai B aja gitu, nggak perlu A sampai Z. Jadi A sampai B udah bisa, ya udah kita bikin video pertama gitu ya. Jadi jangan terlalu nunggu terlalu lama karena nggak ada actionnya, percuma juga gitu. Jadi seperti itu. Terus yang keempat, kita ngerasa masih punya banyak waktu gitu ya. Kita sok tahu banget gitu. Banyak teman-teman kantor saya tanyain, gimana mas rasanya umur 30 gitu ya. Atau mbak gimana rasanya umur 35. Gak tahu ya, cepet nih gitu katanya. Cepet banget, nggak kerasa. Nah, dari situ kan kita udah jelas ya. Kalau misalkan kita nunggu terus, nunda terus, sampai kapan pertanyaannya? Jadi solusinya adalah kita bikin deadline misalkan seminggu, kita harus bikin satu video. Jadi kita mau nggak mau tuh harus stick to the plan. Atau misalkan kita mau baca buku sebulan misalkan satu atau dua, ya udah kita bikin aja, jangan terlalu lama. Jangan terlalu nunggu mood, jangan terlalu nunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat adalah saat kamu mulai, itu tepat sekali. Udah mulai aja. Terus yang kelima, kita nggak tahan sama proses yang membosankan ya. Jadi memang menjadi yang hebat dari satu profesi atau menuju satu tujuan itu memang kan membosankan ya, sangat-sangat membosankan. Kita misalkan mau jadi programmer kita harus ngoding, kita harus paham arsitekturnya, dan biasanya itu kan bosan ya. Dan manusia biasanya bosan tuh kalau, apalagi orang-orang Indo itu kebanyakan kalau misalkan mereka ngelakuin sesuatu dan gak ada reward yang kelihatan, itu mereka stop biasanya. Sebenarnya ya, proses kita tuh bisa kita ibaratin kayak chart gitu, dan ada teori-teorinya yang jelasin kalau kita tuh misalkan ada fase excited saat kita mulai memilih suatu profesi gitu ya. Misalkan kita mau jadi YouTuber, pertama excited banget kayak wah gila nih gue bakal bisa jadi YouTuber nomor 5, nomor 2 gitu ya misalkan, atau nomor 1. Kita ada di fase sini nih ya, fase di paling-paling excited. Nanti grafiknya ada di sini paling atas gitu. Selama kemudian seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, sampai beberapa bulan, kita akhirnya turun tuh excitingnya karena kita ngerasa kayak gak ada progres gitu ya.
Nah, dan biasanya orang tuh berhenti di fase yang paling bawah itu. Itu orang-orang pada keluar karena mereka mereka nggak sabar dengan rasa kebosanan, rasa nggak ada hasilnya. Dan ada orang yang milih bertahan, itu biasanya mereka pelan-pelan mulai naik tuh dari fase itu. Dan akhirnya dia pay out lah, atau dalam artian mereka memetik dari apa yang dia tanam. Jadi hidup tuh akan berubah ketika kamu melakukan perubahan dan kamu melakukan hal yang kecil yang biasanya kamu tunda.